Baik, kita lanjut lagi untuk pembahasan terkait pembelajaran perpajakan kali ini. Nah, sekarang ini pembahasan kita adalah terkait dengan pajak penjualan atas barang mewah, kemudian terkait juga dengan mekanisme pengenaan atas pajak penjualan dari barang mewah tersebut. Ini topik yang menarik juga ya, teman-teman, mbak semuanya. Karena pajak itu kena untuk semuanya. Pertama, untuk barang mewah ini ya, utamanya barang mewah itu barang-barang dengan harga yang cukup mahal atau barang-barang yang tidak semuanya dikonsumsi oleh masyarakat. Oke, pembahasan kali ini adalah terkait dengan dasar pengenaan atas pajak penjualan barang mewah, kemudian jenis barang kena pajak yang tergolong mewah, kemudian itu yang selain kendaraan bermotor yang dikenai dengan PPNBM ya. Kemudian cara perhitungan, kemudian yang terakhir adalah penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Masuk pada definisi. Definisinya itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pengenaan PPN dan PPNBM atas barang kena pajak dan jasa kena pajak yang dikonsumsi di dalam negeri, atau bisa kita definisikan sebagai pajak penjualan barang mewah adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pabrikan kepada siapapun atau pada waktu impor barang kena pajak yang tergolong mewah oleh importir. Jadi barang mewah itu digolongkan sebagai barang import atau barang-barang yang mewah walaupun itu diproduksi di dalam negeri. Jadi tidak hanya itu barang impor atau barang yang berasal dari luar negeri, tapi juga barang yang diproduksi di dalam negeri dan dijual oleh masyarakat kepada masyarakat, namun untuk kalangan tertentu. Tidak semua kalangan dapat membeli atau tidak semua kalangan membutuhkan barang tersebut. Nah, karakteristik dari PPNBM itu pungutannya ditambahkan di samping PPN, jadi dikenakan 2 kali perpajakan ya. Dikenakan 2 kali metode pajak, satu pajak atas pertambahan nilai PPN, kemudian pajak selanjutnya adalah pajak penjualan barang mewah. Kemudian hanya dipungut 1 kali, yaitu pada saat impor barang mewah tersebut atau dari pabrikan barang mewah. Jadi dikenakan 1 kali dan tidak dikenakan 2 kali. Beda dengan sebelumnya yang kita pembahasan terkait dengan PPN. Kalau PPN itu hanya bisa dikenakan 2 kali. Jadi di saat pembelian kemudian di saat penjualan itu bisa dikenakan PPN. Namun penyetoran kepada pajak pemerintah pusat itu hanya 1 kali. Tapi ini bukan double pengenaan pajak ya. Jadi tetap dikenakan 1 kali, hanya pemungutnya atau penerima pajak itu berbeda. Kalau misalnya PPN itu konsumen terakhir yang mengenakan, konsumen terakhir yang membayar pajak tersebut walaupun sudah dibayarkan oleh si penjual. Kalau PPNBM ini dari pabrikan itu langsung dikenakan pajak. Jadi PPNBM itu, jadi harga yang dikenakan itu sudah termasuk dengan PPNBM. Kemudian PPNBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN karena PPN dan PPNBM itu adalah 2 hal yang berbeda dan tidak bisa digabungkan, tidak bisa dikreditkan. PPN sendiri, PPNBM sendiri gitu ya. Kemudian karakteristik yang keempat adalah jika eksportir mengekspor barang mewah, PPNBM dibayar pada saat perolehannya dan dapat dimintakan kembali. Sama seperti yang saya bilang tadi, pabrikan, produsen atau penyortir awal dia harus membayar PPNBM tersebut walaupun nantinya dapat dimintakan kembali kepada penjual atau kepada konsumen.
Nah, menurut undang-undang yang termasuk dalam barang mewah adalah ini. Pertama, barang tersebut bukan termasuk barang pokok. Kedua, barang tersebut hanya dikonsumsi oleh golongan masyarakat tertentu. Dalam hal ini misalnya golongan masyarakat kelas menengah ke atas ya. Misalnya bisa kita lihat mobil, kita contoh gampang aja mobil. Mobil itu hanya dikonsumsi, mobil itu bisa dimiliki oleh semua orang. Maaf ngomongnya seperti supir angkot, itu dia bisa beli mobil atau dia punya kendaraan. Dia punya mobil, dia bisa beroperasi dari mobil tersebut, bisa menghasilkan uang. Namun mobil itu tergolong mobil yang mobil yang cukup hanya untuk transportasi. Namun kalau misalnya kita bisa melihat di infotainment atau di TV atau dari informasi media massa, media sosial, mobil-mobil yang seharga 500 juta ke atas mungkin ya, atau enggak bisa disebut dengan mobil build up, itu mobil-mobil yang tergolong barang mewah. Dia memiliki faktur pajak khusus atas pembelian mobil tersebut. Nah, kemudian contohnya seperti Mercy atau seperti Volvo atau seperti Ferrari atau seperti mobil-mobil lain yang harganya itu menurut kita sudah jauh di atas kemampuan orang-orang dengan golongan tertentu, golongan menengah atau menengah ke bawah. Kemudian barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status kekayaan semata. Seperti contohnya mobilnya kita bisa lihat Hotman Paris itu ya, kita sering lihat ya, mobilnya luar biasa mewah. Nah, itu hanya untuk status kekayaan aja, bukan untuk kepentingan transportasi atau hanya untuk kepentingan pekerjaan semata gitu. Kemudian ciri-ciri yang keempat adalah barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat dengan pendapatan yang tinggi. Pendapatan yang tinggi itu pendapatan yang jauh di atas UMR gitu. Jadi mereka yang memiliki kemampuan lebih, memiliki tingkat ekonomi yang baik, yang bagus, itu memiliki kesempatan untuk mendapatkan membeli barang mewah tersebut. Oke, selanjutnya terkait dengan dasar pertimbangan. Dasar pertimbangan dari PPNBM ini adalah adanya, jadi perlunya itu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen penghasilan rendah dengan konsumen penghasilan tinggi. Nah, maksud dari pernyataan ini adalah adanya subsidi silang. Subsidi silang itu tidak semua masyarakat menengah ke bawah itu mampu atau memiliki kemampuan membayar pajak, khususnya pajak penjualan ya. Nah, hal ini diimbangi atau disubsidi silang dengan adanya mereka yang membayar pajak atas barang mewah. Subjek pajak dari konsumen yang membeli barang mewah ini membayar pajak lebih mahal dibandingkan mereka yang tidak membeli barang mewah, sehingga hal itu disubsidi silang. Kemudian perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah. Perlu adanya perlindungan hak atas konsumen, baik itu produsen kecil atau produsen kecil yang UMKM seperti ini contohnya itu ya. Karena apa? Karena kalau misalnya mereka si produsen UMKM ini tidak dilindungi, pasti produk mereka tidak akan laku, produk mereka tidak akan berjalan dan perputaran ekonomi akan terhambat. Itu tujuannya adalah supaya produsen untuk UMKM, produsen untuk yang barang-barang yang menengah ke bawah itu tetap bisa laku. Kemudian perlu mengamankan penerimaan negara. Jadi karena PPNBM ini tergolong pajak yang cukup tinggi, jadinya ini mendapat keistimewaan tersendiri ya. Jadi bukannya sebuah negara itu lebih mementingkan karena ini PPNBM kita lebih baik mengutamakan PPNBM aja dibanding pajak penjualan biasa. Tidak seperti itu sistemnya ya. Tapi
mereka akan mendapatkan perlakuan yang sama, tapi sama dengan pajak penjualan biasa, jadi tidak ada pembedaan satu sama lain. Bagi mereka UMKM itu tidak memiliki kontribusi yang cukup besar juga terkait dengan perpajakan di Indonesia. Mereka menjamur, mereka memiliki sekitar 60% untuk pendapatan bagi negara. Hal itu pun berbanding lurus dengan adanya perpajakan di Indonesia. Nah, selanjutnya subjek pajak dan objek pajak dari PPNBM. Subjek pajaknya adalah PKP. Jadi mereka sudah PKP dan menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah di dalam daerah pabean dalam lingkungan perusahaannya, dan PKP melakukan impor barang mewah. Jadi ini bisa dikatakan sebagai gini contohnya. Indonesia ini kaya akan kayu. Kayu dari hutan itu berlimpah ruah ya. Kemudian kayu itu di sini diolah menjadi lembaran kayu, kemudian dikirim ke negara lain. Kita bisa ambil contoh Cina ya. Dia dikirim ke Cina, kemudian diproduksi, jadi bentuknya dari Indonesia itu barang setengah jadi, dikirim ke Cina, habis itu diolah di Cina menjadi meja atau diubah menjadi lemari yang bagus, yang estetik, kemudian dikirim lagi ke Indonesia menjadi barang impor, padahal itu bahan dasarnya dari Indonesia, dianggap barang setengah jadi, kemudian dikirim ke negara lain, ke Cina tadi contohnya, kemudian dikirim kembali ke Indonesia, dianggap Indonesia membeli meja, membeli lemari, atau membeli barang apapun hasil olahannya dari Cina gitu. Kemudian objeknya apa? Objeknya adalah penyerahan. Jadi atas dasar penyerahan itu yang tergolong mewah oleh pengusaha dari hasil fabrikasi impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Nah, dasar pengenaan pajaknya itu ada 5, dari harga jual, harga penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan nilai lain yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Kalau terkait dengan harga jual, penggantian, nilai impor itu sudah kita pernah jelaskan ya di pertemuan sebelumnya terkait dengan PPN. Ini sama aja, tidak ada bedanya. Kemudian terkait dengan pengenaan atau saat terutangnya PPNBM. Jadi penyerahan barang kena pajak yang tergolong barang mewah itu dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak itu. Jadi mereka itu produsen barang mewah di dalam pabean atau di dalam lingkungan Indonesia. Nah, yang termasuk dalam pengertian menghasilkan itu adalah kegiatan merakit, memasak, mencampur, mengemas sampai dengan barang itu menjadi barang jadi dan siap untuk dijual. Nah, itu dipersamakan dengan kegiatan itu atau menyuruh orang atau badan lain melakukan kegiatan tersebut. Kemudian impor barang kena pajak yang tergolong mewah, PPNBM dikenakan hanya 1 kali. Ya, kembali ya, kayak kita ingatkan lagi, hanya 1 kali pada waktu penyerahan barang kena pajak tersebut. Jadi tidak dikenakan 2 kali, beda dengan PPN. Nah, pengenaan PPNBM itu atas impor barang kena pajak yang tergolong mewah tidak memperhatikan siapa yang mengimpor, tapi dan juga tidak memperhatikan apakah impor tersebut dilakukan secara terus-menerus atau hanya sekali saja. Jadi bisa kapanpun dan dalam waktu apapun impor itu bisa berjalan, dan pengenaan PPNBM itu akan terus dikenakan tanpa ada pengecualian. Nah, itu yang tadi saya sebutkan terkait dengan tidak ada bedanya antara pengenaan PPNBM dan PPN biasa, pajak penjualan biasa yang untuk golongan menengah ke bawah. Nah, tarifnya, kita masuk ke tarif. Nah, tarif ini utamanya adalah serendah-rendahnya 10% dan paling tinggi 75%. Itu tergantung kepada jenis barang yang dijual atau jenis barang yang menjadi objek pajaknya. Atas ekspor barang kena pajak tersebut yang tergolong mewah dikenakan pajak. Kalau ekspor dikenakan pajak 0%. Jadi
bisa dikatakan itu tidak dikenakan pajak. Karena apa? Karena ekspor itu satu, itu menjadi aset utama bagi bangsa Indonesia untuk memperkenalkan produknya. Jadi orang lain, negara lain akan membeli produk kita supaya lebih dikenal di mata dunia. Kemudian terkait dengan tarif 10% itu untuk kendaraan bermotor untuk kategori tertentu, alat rumah tangga, hunian mewah, alat pendingin, televisi, minuman dan minuman non alkohol. Kemudian selanjutnya untuk tarif yang 20% itu dikenakan untuk kendaraan bermotor juga. Kemudian alat-alat olahraga impor, berbagai jenis permadani atau karpet-karpet mewah, alat fotografi dan barang sanitari. Kemudian untuk 25% itu untuk kendaraan bermotor berat, bahan bakar solar misalnya minibus, kombi pickup. Kemudian untuk 35% itu untuk minuman bebas alkohol, batu kristal, bahan kulit impor seperti yang ada di tas atau di sabuk atau apalah yang berbahan dasar kulit. Kemudian barang pecah belah, terus kemudian di atas itu adalah tergolong barang-barang yang sangat-sangat mewah ya, misalnya tadi mobil Rolls Royce yang harganya mungkin bisa dikatakan di atas 1 M gitu ya. Itu untuk pajak yang lebih tinggi. Nah, itu pengenaannya berbeda. Mereka berani membayar pajak dengan yang sangat mahal karena apa? Karena untuk status. Kebutuhan mereka bukan untuk transportasi tapi untuk status. Wah, ini dia punya mobil ini berarti dia memiliki kekayaan yang luar biasa. Itu menjadi salah satu titik pandang sebuah prestis untuk misalnya tadi seorang lawyer atau seorang pengacara atau seorang apa ya yang membutuhkan prestis dalam pekerjaannya. Kemudian selanjutnya terkait dengan faktur pajak. Faktur pajak ini adalah bukti pungutan pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan yang dibuat oleh pengusaha kena pajak karena penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dibuat oleh Dirjen Bea Cukai dan Cukai karena impor dari barang kena pajak tersebut. Bagi penjual ini merupakan bukti pajak keluaran, sedangkan bagi pembeli ini merupakan bukti masukan. Nah, ini perlu diingat ini ya, karena pada pertemuan yang lalu kita membahas mengenai pajak masukan dan pajak keluaran. Nah, kita perlu membahas siapa dan di mana posisi kita. Kita ini sebagai penjual atau sebagai pembeli, karena ini merupakan perlakuan yang berbeda antara dia sebagai penjual atau dia sebagai pembeli. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah sebagai bukti pungutan, bukti pembayaran, dan sebagai sarana pengawasan. Jadi kalau bukti pungutan kita sudah tahu ya, ini seperti nota gitu, atau bukti pembayaran juga sebagai nota. Tapi untuk bukti pengawasan itu, sarana pengawasan itu gini contohnya. Misalnya kita membeli sebuah gelas mewah gitu ya. Nah, gelas itu memiliki harga yang spesial. Kemudian untuk penentuan faktur pajak itu, kita sebagai pembeli atau kita sebagai penjual itu perlu menerbitkan faktur pajak dengan nomor faktur yang sudah ditentukan oleh kantor pelayanan pajak, baik itu kantor pelayanan pajak Pratama atau kantor pelayanan pajak Madya atau kantor pajak wilayah. Itu masing-masing memiliki nomor yang khusus dan tidak semua barang itu memiliki faktur pajak yang sama. Jadi pengawasan itu selalu diawasi oleh negara. Nah, selanjutnya jenis-jenis faktur pajak. Pertama, faktur pajak standar, itu faktur pajak yang bentuk dan isinya telah ditetapkan oleh keputusan Dirjen Pajak. Kemudian faktur pajak gabungan adalah faktur pajak standar yang memuat lebih dari satu transaksi dalam satu masa pajak untuk satu pelanggan. Nah, terkait dengan faktur pajak sederhana, dokumen yang perlu ditetapkan dalam faktur pajak standar itu adalah
PIB atau pemberitahuan impor barang, surat setoran pajak, dan untuk impor barang. Kemudian surat persetujuan pengeluaran barang atau SPPB atau ini disebut juga dengan nota jalan, surat jalan. Kemudian faktur pajak standar untuk Bulog dan Dolog, ini untuk BUMN ya, karena mereka harus impor itu dari luar negeri, impor beras, impor gula dan sembako lainnya. Kemudian tanda jasa Telkom, tiket jasa angkatan udara, nota penjualan jasa untuk jasa pelabuhan, surat setoran pajak untuk pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan jasa kena pajak di luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Kemudian PEB ditambah dengan faktur untuk ekspor barang yang sudah di-VAT oleh DJPJ. Kemudian faktur nota bon penyerahan barang, ini disebut juga dengan penerimaan barang bukan pajak. Itu penerimaan barang ini khusus ya, ini faktur pajak untuk barang-barang khusus tapi dia nilainya 0. Kemudian faktur pajak standar Pertamina untuk penyerahan BBM dan non BBM. Nah, dalam faktur pajak standar isinya itu adalah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan dalam hal pembayaran yang diterima. Kemudian saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan. Kemudian saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan, dan kemudian pada saat penerimaan pembayaran di dalam masa terpin di masa angsuran ya, dalam hal penyerahan sebagian tahapan pekerjaan. Jadi sebelum lunas ini harus tetap dibuat faktur pajaknya. Misalnya mereka bentuknya kredit cicil gitu, mereka tetap harus membuat faktur pajak. Kalau misalnya cicilan sampai 3 kali, 6 kali, 12 kali, itu tetap harus dibuatkan faktur pajak karena itu menjadi salah satu alat untuk pengawasan. Nah, pada saat pengusaha kena pajak akan menyampaikan tagihan kepada bendaharawan itu sebagai pemungut PPN. Nah, pemungut PPN BM itu pun juga sama, dia memiliki tugas yang sama yaitu pada bendaharawan PPN. Nah, berikutnya ini larangan dalam pembuatan faktur pajak. Larangan tersebut adalah orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Kalau dia itu non PKP dilarang membuat faktur pajak karena kalau misalnya dia belum sebagai pengusaha kena pajak, dia belum punya NPWP tapi sudah mengeluarkan faktur pajak, itu nggak bisa karena terdaftar semuanya sudah harus terdaftar di kantor pajak. Kemudian larangan membuat faktur pajak yang lainnya adalah faktur pajak yang salah, faktur pajak yang cacat, rusak, salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan, tidak memuat keterangan yang lengkap, itu tidak bisa dijadikan faktur pajak atau pajak itu tidak berlaku jadinya. Faktur pajak yang hilang dan batal. Pengusaha kena pajak yang menerbitkan atau membuat atau pihak yang membuat faktur pajak itu dapat membuat kopi dari arsip faktur pajak standar. Jadi semuanya itu kalau misalnya sudah terekam dia akan diarsipkan. Nah, apabila terjadi pembatalan transaksi penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, faktur standarnya yang telah diterbitkan, maka pengusaha kena pajak yang menerbitkan faktur harus melakukan pembatalan dahulu. Setelah dilakukan pembatalan baru itu bisa dihilangkan. Kalau tidak dihilangkan ya mereka harus tetap bayar pajak gitu. Nah, faktur pajak pengganti. Nah, dilakukan paling lambat 2 tahun sejak faktur pajak standar yang diganti atau dibatalkan telah diterbitkan. Jadi misalnya tahun 2021 faktur pajaknya gagal, ini misalnya bulan September, berarti dia memiliki batas maksimalnya adalah 2 tahun. Nah, kalau misalnya sudah 2 tahun lewat itu harus bayar pajak. Nah, kalau misalnya dia sudah membayar pajak tapi ternyata batal,
atau gagal. Nah, itu bisa dilakukan dengan restitusi, pengembalian atau permintaan dana pajak. Itu sepanjang SPT masanya pada PPN di mana faktur pajak standar yang diganti atau dibatalkan telah dilaporkan. Jadi, tapi belum dilakukan pemeriksaan dan atas pajak pertambahan nilai yang tercantum dalam faktur pajak standar yang dibebankan sebagai biaya. Nah, masuk kepada notaretur. Notaretur itu dibuat dalam hal terjadi pengembalian barang kena pajak dari pembeli kepada penjual, kecuali jika diganti dengan BKP yang jenis atau tipe jumlah dengan harga yang sama. Nah, fungsi notaretur itu ada dua. Pertama, bagi penjual itu mengurangi pajak pengeluaran pada masa pajak diterimanya notaretur. Nah, kemudian bagi pembeli fungsinya itu mengurangi pajak masukan. Seperti yang kita jelaskan di minggu yang lalu ya, terkait dengan pajak keluaran dan pajak masukan, ini memiliki fungsi yang berbeda bagi penjual dan bagi pembeli. Nah, isinya dalam notaretur ini nomor urut notaretur, nomor seri, tanggal, faktur pajak atas BKP yang dikembalikan, nama dan NPWP, nama NPWP pembeli dan penjual yang menerbitkan faktur pajak, jenis dan harga jual, PPN atau PPNBM yang dikembalikan, tanggal pembuatan notaretur, dan tanda tangan. Nah, ini bagi kita ingatkan lagi ya terkait pajak masukan. Ini pajak masukan ini akan sering dibahas, pajak masukan dan pajak keluaran akan sering dibahas karena apa? Karena pajak masukan dan pajak keluaran itu sangat penting di sebuah perusahaan atau bagi PKP. Dia supaya bisa dijadikan bahan untuk pengembalian atau penghitungan kurang bayar atau lebih bayar dari faktur pajak. Jadi kalau misalnya kita tidak memperhitungkan pajak masukan dan pajak keluaran ini, masa iya kita harus membayar seluruh pajak yang harus kita tanggung, tapi sedangkan kita memiliki pajak masukan yang harusnya bisa menjadi pengurang gitu. Karena kalau misalnya kita harus membayar semua pajak, ya kita sebagai pengusaha akan merasa rugi. Nah, pajak masukan pada satu masa pajak. Jika pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya harus disetor ke kas negara oleh PKP paling lambat akhir bulan berikutnya. Jadi pajak masukan, pajak keluaran itu disetorkan setiap bulannya. Nanti akan diakumulasi pada akhir tahun masa pajak. Akhir tahun masa pajak itu bisa berlaku sampai dengan April ya, bulan April itu masa pajak. Jadi Maret akhir itu adalah batas akhir banget untuk pelaporan pajak. Kemudian selanjutnya, jika pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya dapat direstitusi atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau direstitusi pada akhir tahun buku. Pengecualian untuk pengusaha tertentu yang bergerak dalam bidang ekspor pada BKP tidak untuk BKP yang tidak berwujud. Kemudian JKP, penyerahan kepada pemungut yang belum berproduksi dan tidak dipungut PPN. Nah, pajak masukan tidak dapat dikreditkan. Itu adalah perolehan barang kena pajak atau JKP yang tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Jadi ini untuk barang-barang yang tidak berwujud itu tidak dapat dikenakan PPN atau tidak bisa diakui sebagai pajak masukan. Kemudian pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak itu tidak dapat dikreditkan. Ini maaf, salah ini ya, harusnya ini pengusaha yang belum dikukuhkan. Kemudian perolehan BKP atau JKP yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, misalnya tadi yang saya bilang sebagai perusahaan yang membuat barang setengah jadi. Jadi barang setengah jadi itu dia bentuknya hanya sebatas kayu, tapi kita nggak tahu itu kayu itu mau dibuat sebagai apa, mau dibuat sebagai kursi atau meja atau jendela atau kusen atau apapun yang berbahan dasar kayu. Nah, kemudian perolehan itu terkait dengan perolehan dan pemeliharaan barang kendaraan bermotor berupa sedan atau station wagon, kecuali barang dagangan
yang disewakan. Kemudian perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang faktur pajaknya tidak memenuhi persyaratan. Kredit pajak masukan. Kredit pajak masukan adalah penyerahan penyerahan pajak terutang dan pajak tidak terutang dalam satu masa pajak. Pajak masukan untuk penyerahan barang yang terutang tidak dapat diketahui dengan pasti. Jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya terkait dengan penghapusan piutang. Penghapusan piutang tidak mengakibatkan penyesuaian atau tidak perlu dilakukan koreksi. Itu atas pajak keluaran bagi pengusaha kena pajak penjual. Artinya PKP penjual tidak diperkenankan membatalkan atau menarik kembali pajak keluaran yang telah dilaporkan. Kemudian pajak masukan bagi PKP pembeli atau penerima jasa, artinya PKP pembeli tidak perlu membatalkan pajak masukan yang telah dikreditkan dalam SP-nya. Barang kena pajak yang dibeli atau musnah atau rusak karena bencana alam atau kondisi force majeure. Force majeure itu kondisi mendadak yang tidak bisa diduga-duga, itu bisa terjadi. Itu tidak mengakibatkan penyesuaian, tidak perlu melakukan koreksi atas pajak masukan yang telah dikreditkan atau dibebankan sebagai biaya oleh pembeli. Kemudian pajak masukan atas barang yang musnah atau rusak tersebut tetap dapat dikreditkan. Nah, dalam hal ini pajak masukan atas barang yang musnah atau rusak tersebut tetap dapat dikreditkan, itu maksudnya gini. Barang itu sudah tidak ada, sudah musnah atau sudah rusak, atau barang reject yang tidak dapat digunakan, atau si konsumen tidak mau menerima barang tersebut karena kondisinya tidak sesuai dengan spesifikasinya, tidak sesuai dengan keinginannya. Karena kan itu hal yang sangat mungkin dan lumrah terjadi, karena itu barang-barang yang tidak semua orang inginkan gitu ya, dengan spesifikasi tertentu, tapi ternyata ketika barang sampai di tangan konsumen, barang tersebut tidak sesuai, akhirnya barang itu harus dikembalikan. Nah, setelah dikembalikan itu faktur pajak itu tidak menjadi batal, jadi tidak menjadi sebuah pajak masukan bagi si penjual tuh. Nah, kesalahan dalam pemungutan pajak. Apabila pajak yang telah dipungut tersebut telah disetor dan dilaporkan, maka yang bersangkutan tidak dapat kembali meminta kelebihan pajak tersebut karena sudah masuk ya, jadi tetap tercatat sebagai pajak masukan. Nah, pajak yang salah dipungut tersebut dapat diminta kembali oleh pihak yang terpungut. Ngerti ya, paham nggak sampai sini ya? Ini agak susah bahasanya. Jadi pajak yang salah dipungut dapat diminta kembali oleh pihak yang terpungut. Jadi dalam hal ini yang terpungut itu adalah penjual. Nah, penjual itu sebagai terpungut dari produsen. Ini hubungannya antara produsen dengan distributor atau pihak kedua sebelum diberikan kepada pihak yang ketiga. Kemudian kesalahan pemungutan itu dapat berupa yang seharusnya tidak terutang sebagai PPN tetapi dipungut PPN. Nah, ini harusnya tidak dikenakan PPN malah dipungut PPN. Berarti kan ini terjadi double pemungutan, 2 kali pemungutan. Ini menimbulkan kerugian bagi si konsumen karena dia harus membayar 2 kali lipat pajak yang harusnya dia bayar. Misalnya tadinya 10.000, pajaknya kan berarti harusnya dia 1.000 ya. Nah, 1.000 itu dia kenakan 2 kali, jadi yang harus dibayarkan si konsumen itu malah 11.000, bukan 11.000. Karena apa? Karena pajaknya menjadi 2 kali lipat. Nah, itu terjadi juga karena pemungutan PPN yang jumlahnya lebih besar dari pajak yang seharusnya terutang. Nah, kita masuk pada pedoman penghitungan PPN masukan bagi pengusaha. Ini penghitungan PPN BM-nya ya juga ya. Kita juga menghitung. Ini sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.03 tahun 2008. Ini sudah berlaku sejak 2008 dan sampai sekarang ini belum berubah. Nah, pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan memilih dikenakan pajak dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Mbak semua ini perlu paham terkait dengan norma pajak, karena norma pajak dan ketentuan umum perpajakan atau KUP ini berbeda. Norma pajak itu dapat dikatakan lebih meringankan beban pajak, lebih meringankan pajak terutang bagi pengusaha kena pajak. Penggunaan peraturan pajak itu pun juga tidak sepenuhnya merugikan, karena ada juga pihak-pihak yang diuntungkan dari situ. Dari pengusaha itu merasa diuntungkan juga dengan ketentuan umum perpajakan. Jadi tidak selamanya norma itu menguntungkan dan tidak selamanya ketentuan umum perpajakan itu merugikan. Itu perlu diingat masing-masing kita ya. Nah, contoh ini bagi pedagang eceran. Ini pemberlakuannya sangat-sangat berbeda. Karena gini, PPN masukan untuk penyerahan barang kena pajak oleh pedagang eceran dengan norma perhitungan penghasilan neto itu maksimal 80% itu dikalikan dengan pajak keluaran. Nah, pajak keluaran yang dihitung dengan cara mengalihkan nilai peredaran bruto tersebut atau penerimaan bruto yang terutang dari PPN pada masa pajak yang bersangkutan dengan tarif pajak pertambahan nilai. Jadi jangan bingung ya, antara PPN dan PPNBM ini memang memiliki kesamaan, namun pemberlakuannya berbeda. Jadi pajak keluaran yang dihitung dengan cara mengalihkan tersebut adalah maksimal 80%, itu khusus untuk pedagang eceran. Nah, kategori pedagang eceran itu adalah pengusaha kena pajak orang pribadi dengan jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto dalam 1 tahun buku itu tidak lebih dari 4,8 M. Ini 4.800.000.000 rupiah. Tidak lebih dari 4,8 M. Atau ini bisa disebut juga dengan UMKM. UMKM memiliki persyaratan yang sama, yaitu 4,8 M. Kemudian penyerahan barang kena pajak melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko, kios, atau dengan cara penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir dengan cara penjualannya dari rumah ke rumah. Itu pedagang eceran ya. Nah, pedagang eceran itu pun juga menyediakan barang kena pajak yang diserahkan di tempat penjualan secara eceran tersebut. Nah, kalau pedagang eceran ini mereka tidak memiliki kewajiban untuk membuat faktur pajak, tapi pajak itu sudah otomatis dikenakan kepada konsumen. Kan kita belum pernah lihat ya pedagang eceran itu, misalnya saya beli botol 10, oh baik, ini faktur pajaknya. Tidak mungkin, karena penggunaan faktur pajak itu harus terprogram dan sudah bentuknya baku ya. Jadi tidak sekali waktu saya minta 10 barang, mohon dibuatkan faktur pajaknya langsung. Itu tidak bisa langsung, karena permintaan nomor faktur itu membutuhkan proses waktu juga dari kantor pajak. Dan sekarang apalagi di masa pandemi ini ya, sistemnya itu online. Jadi sistemnya online, mereka harus minta dulu ke kantor pajak, prosesnya butuh waktu. Jadi si konsumen pun juga mungkin gak sabaran untuk langsung membawa pulang barangnya gitu ya. Nah, kemudian untuk melakukan transaksi jual beli secara spontan tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang pada yang umumnya bersifat tunai, pembeli pada umumnya datang ke tempat penjualan langsung kepada barang kena pajak yang dimaksud. Tuh. Kemudian pengusaha selain pedagang eceran. Nah, untuk pengusaha penyerahan barang kena pajak yang dilakukan pengusaha kena pajak selain pedagang eceran itu sebesar 70% dikalikan dengan pajak keluaran. Kalau yang tadi pedagang eceran 80% ya. Nah, kalau sekarang 70%. Nah, untuk penyerahan jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak itu sebesar 40%.
ini angka ini sudah final, 40% dan 70% ini final dikalikan dengan pajak keluaran yang seperti dimaksudkan pada ini. Nah, atau bisa juga ini ini sesuai dengan norma ya. Kalau norma itu jadi gini. Pertama dikenakan 70% untuk pajaknya, untuk harga barangnya. Kemudian dikenakan lagi 40%. Bukan berarti ini 110%, bukan. Jadi dikalikan 70% dulu, kemudian dikalikan 40%. Jadi 40% dari 70% nilai pajak yang dikenakan. Nah, pengenaan PPM atas barang mewah. Pengenaan PPM atas impor dari BKP yang tergolong mewah tidak memperhatikan siapa yang mengimpor, serta tidak memperhatikan apakah impor tersebut dilakukan secara terus-menerus atau sekali saja. Ya, kalau sistemnya seperti pembuatan atau pembuatan kayu atau produksi kayu yang bahan dasarnya atau bahan bakunya atau raw materialnya itu dari Indonesia, itu tidak ada batasan waktunya secara terus-menerus atau hanya sekali. Oke, ini masuk pada rumus perhitungannya. Ini rumus bakunya ya. PPN atau PPNBM itu tarif PPN dikalikan dengan harga barang dikurangin dari PPN. Contoh soalnya begini. Pak Ahmad merupakan seorang pengusaha di bidang produksi mobil ya. Pada saat beliau membeli sebuah mobil dengan harga 900 juta, berdasarkan dasar pengenaan pajak, mobil tersebut terkena tarif PPNBM sebesar 40%. Seperti yang di awal tadi, pengenaan mobil mewah itu di atas 35%. Ini makanya di dalam satu soal ini dikenakan sebesar 40%. Berapakah nilai uang yang harus dibayarkan Bapak Ahmad untuk membawa mobilnya masuk ke Indonesia? Karena dari luar negeri itu dikenakan pajak, dikenakan flight in itu biaya cukai itu cukup tinggi harganya. Jadi itu harus dikalikan dulu dengan nilai tarifnya dulu. Nah, ini berikut perhitungannya. Sama dengan rumus yang tadi, PPN sama dengan tarif PPN dikalikan harga barang dikurangin PPNBM. Tarif PPN yang seperti kita tahu 10% dikalikan 900 juta, harga barang sesuai di sini 900 juta. Ini kemudian 900 juta itu dikalikan lagi dengan 40%. Jadi 10% dikalikan 900 juta dikurangi 360 juta sama dengan 10% dikali 540 juta sama dengan 54 juta. Jadi harga mobil tersebut yang harus dibayar Pak Ahmad adalah harga mobil ditambah PPN ditambah lagi dengan PPNBM. Harga mobilnya 900 juta ditambah PPN-nya itu 10% dikali 900 juta sama dengan 90 juta ditambah dengan 54 juta. Jadi totalnya adalah 1M 314 juta. Atau bisa juga dengan kita yang perhitungan cara kemarin ya. Jadi dibagi dengan 1,1. Jawablah soal berikut ini. Ini soal yang berikutnya. PTA memproduksi sebuah mobil. Untuk menghasilkan mobil, PTA juga membeli AC yang akan dipasang pada mobil tersebut. Atas perolehan AC tersebut, PTA membayar PPNBM 350.000. Kemudian berapa besaran PPN dan PPNBM yang seharusnya dibayarkan PTA? Nah, clue selanjutnya, PTC mengimpor barang kena pajak yang tergolong mewah dengan nilai impor sebesar 200 juta. Atas nilai impor yang dikenakan PPN sebesar 10% dan PPNBM sebesar 30%. 10% dan 30% ini perlu diingat. Dasar pengenaan pajak atas impor tersebut yang tergolong mewah adalah 200 juta, tidak termasuk PPN yang sebesar 10% tersebut. Jadi harga itu belum dikenakan pajak PPN dan PPNBM.
berapakah jumlah yang harus dibayarkan PTC atas impor barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut? Nah, PT Holden Jaya merupakan perusahaan yang memproduksi barang berbagai macam, barang elektronik seperti AC, lemari pendingin, barang produksi di sini termasuk dalam kategori barang mewah. Kemudian tarifnya ada 20%. Kemudian di Desember 2017 menjual lemari pendingin tersebut ke Toko Ahmad. Nah, Toko Ahmad membeli sebanyak 30 unit dengan harga jualnya sebesar 6 juta. Lalu berapakah nilai PPN dan PPNBM yang harus dipungut dan dibayarkan PT Holden Jaya? Ini ada 3 pertanyaan dengan karakter yang berbeda. Ini bisa dijadikan pembelajaran. Jadi untuk contoh-contoh soal ini perlu juga. Ini ada 3 soal ini. Jawabannya soal 1. Jawabannya begini. Apabila apabila kan jadi diasumsikan harga produksi mobil 110 juta. Keuntungan yang diinginkan PTA adalah 40 juta. Maka harga jual mobil tersebut adalah 150.350.000. Dengan demikian, dasar pengenaan pajak mobil tersebut adalah 150.350.000. Selanjutnya, berapakah tarif? Jadi tarif PPNBM atas mobil tersebut yang diproduksi adalah 20%. Ini bisa menggunakan tadi yang diilustrasikan di awal, antara 10% sampai dengan 35%. Ini tergolong di yang middle, yang di tengah. Nah, PPN-nya adalah pajaknya 10% dikali 150.350.000, jadi sama dengan 15.035.000. Nah, untuk PPNBM-nya dikenakan dari dasar pengenaan pajak awal, yaitu 20%. Jadi 20% dikali 150.350.000 sama dengan 30.070.000. Nah, untuk pengenaan pajak yang harus dibayarkan adalah ini bisa dijumlahkan kedua, tapi kalau misalnya memiliki faktur pajak ini tidak bisa dijumlahkan. Kemudian soal yang kedua, PTC mengimpor barang kena pajak yang tergolong mewah dengan nilai 200 juta. Tadi dengan PPN 10% dan PPNBM 30%, di mana harga tersebut belum dikenakan PPN dan PPNBM. Jawabannya berikut. Nah, dasar pengenaannya sekian, 200 juta. PPN yang dikenakan adalah 20 juta. PPNBM-nya adalah 60 juta. Nah, berdasarkan perhitungan di atas, maka PTC harus membayar nilai barang tersebut sebesar 280 juta. Karena apa? Karena dari 200 juta itu belum dikenakan PPN, belum dikenakan PPNBM. 200 juta kali 10% sama dengan 20 juta. Ini ditambah ini sama dengan 280 juta. Kemudian lanjut ke soal yang ketiga, PT Holden Jaya. Nah, tarif PPN-nya sama dengan rumus yang pertama yang tadi kita sudah sebutkan. Tarif PPN sama dengan harga barang dikurangin PPNBM. 10% dikalikan 30 unit dikali dengan 6 juta dikali harga barang total sama dengan dikali 40%. Nah, 10% dikalikan 180 juta. Nah, kemudian dikurangi juga sebelumnya di dalam kurung ya. Ini dikurangi dulu dengan 180 juta dikali 40%. Jadi 10% dikali 108 dengan 10.800.000. Artinya total pajak yang harus dibayarkan si PT Holden ini sebesar 10 juta. Nah, harga 180 juta ini sudah termasuk dengan pajak. Ya. Nah, berikut untuk presentasi hari ini terkait dengan pajak penjualan barang mewah. Nah, ada satu tugas lagi untuk mbak-mbak semuanya. Nah, ini ada sebuah pamflet nih. Ini ada sebuah pemberitaan dari pemerintah terkait dengan pembelian mobil
di Indonesia. Dan ini pemerintah telah memutuskan untuk memberlakukan kebijakan relaksasi pajak penjualan atas barang mewah per Maret 2021. Ini relaksasi, jadi ini ada keringanan. Ini diberlakukan mulai 1 Maret, didukung dengan revisi kebijakan dari OJK dengan pengenaan aturan 0% DP-nya, kemudian penurunan kredit. Nah, ini menurut mereka ditargetkan dapat meningkatkan produksi yang diperkirakan mencapai 81.752 unit dan diharapkan mendapat menyumbangkan pemasukan negara sebesar 1,4 triliun yang diproyeksi menjadi surplus penerimaan sebesar 1,62 triliun. Ini rencana, ini target. Nah, saya meminta Mbak semua untuk menanggapi akan pernyataan tersebut. Pertama, apakah informasi tersebut dapat menstimulus peningkatan pendapatan pajak dari sektor PPNBM? Menstimulus artinya apakah ini efektif, apakah ini dapat memicu peningkatan pajak dari penjualan barang mewah. Kemudian apakah daya tarik tersebut memberikan dampak dan peningkatan yang cukup signifikan dari konsumen dengan relaksasi tersebut? Silahkan berikan tanggapan saudara, tanggapan Mbak semuanya, boleh diketik kemudian di PDF-kan kemudian dikirimkan ke Skalsa. Baik, demikian untuk pertemuan hari ini. Silahkan dikerjakan, silahkan dipelajari, terutama untuk perhitungannya. Ini tergolong masih mudah, jadi mohon dipahami, bisa dipelajari, diulang-ulang, atau bisa mencari contoh soal yang lain untuk bahan pembelajaran kita. Ya, siapa tahu mbak-mbaknya mau jadi konsultan pajak, ya kan? Nggak ada yang nggak mungkin, semuanya bisa terjadi. Konsultan pajak atau ahli pajak atau menjadi pegawai pajak di kantor pajak kan sangat-sangat baik, sangat-sangat bagus, dan sangat-sangat menguntungkan. Baik, demikian presentasi saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar.